Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka mongko menawa sira ya Muhammad wahai Kanjeng Nabi Muhammad iku tarikun wong kang ninggal ba'doma ing setengah barang yuha kang den wahyuhaken apa ma ilaika maring sira fala tuballighuhum mongko ora nekaaken sira ing nas iyahu ing ma litahawunihim krono kegambangan nas kufar yo kena bihi kelawan ma wado ikun lan rupak bihi kelawan ma opo sodruka ati iro bitilawatihi kelawan maca akan ma ngalaihim ing atase kufar atau nas li ajli ayyaqulu krono areh yen tau ngucap sapa kufar laula unzila hala unzila mbok yo den turunaken ngalaihi ing atase Muhammad apa kanzun gedung au jaa utawa teko mangahu sartane Muhammad sapa malakun malaikat yusottikuhu kang beneraken sapa malaikat ing Muhammad kama kaya barang iktarohna kang meleh-melehaken sapa ingsun innama anta angin pastine utawi sira iku nadhirun kang meden-medeni fala alaika mongko rono iku ing atase sira apa illal balahu angin nekaaken risalah lal ityanu ora nekaaken bima kelawan barang iketarahuhu kang padha njaluk sapa kufar ing ma wallahu tawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku wakilun dat kang den pasrai hafidun tegese kang reksa fayujazihi mongko males sapa Allah ing kufar am yaquluna bal ayaquluna balik ana toh padha ngucap sapa kufar iftarahu gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran ayil Qur'ana tegese ing Quran ul ngucap sira faktu mongko nekakno sira bingasri suwarin kelawan 10 biro-biro surat mislihi kang madani Quran fil fasahati ing dalam fasih wal balaghati lan balaghoe muktaroyatin kang den gawe-gawe fa innakum mongko setuhune sira iku arabiyuna pira-pira wong Arab kabeh fusohau pira-pira kang fasih misli madani ingsun tahaddahum nantang sapa Kanjeng Nabi ing kufar biha kelawan suar awalan ing dalam kawitane summa bisuratin nuli kelawan surah wad'ulan ngajak sira lan tungau sira wad'ulan tungau sira lil muawanati krana nulungi ngala zalika ing atase mengkono-mengkono keterangan man ing wong istatoktum kang kuwasa sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah ay ghairihi tegese liyane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh iku sadikina kang padha teman-teman kabeh fi annahu ing dalam setuhune Quran iku iftarahu gawean iku iftaraun gawean fa illam yastajibu mongko lamun ora bisa nyembadani sira mongko lamun ora bisa nyembadani sapa man lakum maring sira kabeh aiman tegese wong da'autumuhum kang ngundang sira kabeh ing man lil muawanati krana nulungi fa'lamu moko weruh sira kabeh khitabun yaiku ngitobi ngandani ngomongi lil musyrikina maring wong musyrik kabeh innama unzila angin pastine den turunaken apa Quran mulul tabisan hale kang nggoni bi ilmillahi kelawan ilmune Allah Walaisa lan ora ana apa Quran iku iftira gawean
alaihi ing atase Kanjeng Nabi, alaihi ing atase Kanjeng Nabi, wa an lan setuhune kelakuan mukhaffafatun yaiku kang den waca enteng, ai annahu tegese setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah. Fahal antum mongko ana toh utawi sira kabeh iku muslimuna wong kang padha Islam kabeh ba'da hadhil hujjati ing dalam sakwise ikilah hujjah alqatingati kang mekot apa hujjah ai aslamu tegese manjing Islam sira kabeh manutawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepaken sapa man al hayatad dunya ing panguripan dunya wa zinataha lan pepaese dunya bi an asorra kelawan yen to netepi sapa man ngala syirki ing atase syirik wakila lan den ucaten dawuhaken ya utawi ayat iku fil maro aini ing dalam mertelaaken wong loro nuwafi mongko nuhani ingsun ilaihim maring man a'malahum ing pira-pira amale man ai jazaa'ama tegese piwalese barang ngamilu kang lakoni sapa man hu ing ma bayane min khairi nyatane saking kebagusan kasodaqatin kaya sedekah wasilati rahmin lan nepung sanak fiha ing dalam hayati dunya bi annuwasi'a kelawan yen to jembarakan ingsun ngalihim ing atase man rizqahum ing rizkine man wahum utawi man fiha ing dalam dunya ayat dunya tegese dunya iku la yubkhosuna kang ora den kurangi kabeh sapa man yung qosuna tegese den kurangi sapa man sayan ing suwi-wici ulaika utahe mengkono-mengkono man iku alladzina wong akeh silai ladzina laisa kang ora ono sapa alladzi pundi laisa kang ora ono laisa kang ora ono iku lahum kadwe alladzin fil akhirati dalam akhirat apa illan nari kejaba neraka wa habitolan batola tegese batal apa ma barang sonangu kang agawe sapa man ing hu ing ma fiha ing dalam akhirat ajil akhirati tegese akhirat fala thawaba mungkarono ganjaran iku maujud lahu kadwe ma wa batilun aniku batal apa ma barang kanu kang ono sapa alladzin iku ya'maluna padha nglakoni sapa alladzin. Perjalanan dakwah menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran itu memang perjuangan atau perjalanan yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan tanjakan, penuh dengan kesulitan ya. Jadi sulit, bukan hal yang mudah, wangel. Makanya menjadi seorang yang menyampaikan risalah atau kebenaran itu kalau tidak betul-betul didasari dengan li'ila'i kalimatillah, berharap balasan hanya kepada Allah, itu ya rata-rata ora kuat ya, rata-rata ora kuat karena memang sebegitu beratnya angel sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala iku dawuh fala'an laka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruka ayyaqulu laula unsila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala saja iku menurunkan ayat wala'an laka tarikun pundi wau kok ilang wa fala'an laka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa ta'ikum bihi sadruk. Mbok menawa-menawa sampean Kanjeng Nabi Muhammad iku meninggalkan sebagian dari yang telah Allah wahyukan kepadamu. Karena menyampaikan kebenaran ndak waihu wong bolak-balik iku ora digugu. Akhirnya ketika datang ayat, datang peringatan iku tidak disampaikan.
fala'allaka menawa arep kaya gue. Ya, jadi karena litahamunihim, karena ngomong apa-apa itu diremehkan, tidak dianggap sama sekali. Wado iku bi sodruk, hati kamu itu merasa sesak, rupek, sulit. Bitilawatihi alaihim li ajli ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun. Jadi wong nek wis kadung tidak percaya, iku apapun yang dia lihat, apapun yang dia saksikan, itu tidak akan kemudian mengubah dirinya menjadi percaya. Nah, sini kita ambil contoh pada eranya Nabi Musa saja. Mereka sudah seperti apa? Boleh melihat mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Mulai dari sekali keplak mati, terus membelah lautan, tongkat digledakna dadi ular. Permintaan mereka sesudah melihat banyak sekali kerasulan, tanda-tanda kerasulan, mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Rasulullah, iku masih njaluk hal-hal sing aneh-aneh liyane. Halla laula unzila alaihi kansun au ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Jajal seandainya Muhammad jenengan kiye njaluk karo Gusti Allah agar dituruni gedung swarga kon mudhunkan langit mengaring bumi, au ja'a ma'ahu malak, atau datang seorang malaikat. Sing fungsi malaikat itu adalah untuk membenarkan kerasulannya Kanjeng Nabi. Nah, kalau diperingatkan sampai seperti itu, innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah itu ala kulli syai'in wakil, adalah sebaik-baiknya zat yang diserahi sesuatu. Jawab saja, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'asri suwarin misli. Kalau memang, jadi dulu itu wong-wong kafir itu menganggap bahwa Al-Quran itu gaweane Kanjeng Nabi. Jadi bukan wahyu yang turun dari Allah. Quran itu dianggap dudu wahyu, tapi sesuatu yang dibuat-buat oleh Rasulullah. Makanya katakan saja kepada mereka Muhammad, qul fa'tu bi'asri suwarin misli. Buat saja kalian, atau faktu bi'asri suwarin misli fil fasoha wal balaghah muftaroyatin. Kalian buat saja 10 ayat yang bisa menyamai Al-Quran. Toh kalian juga orang-orang yang fasih, kalian orang-orang asli orang Arab sing omongannya fasih, pinter dan pandai. Coba buat 10 saja surat sing menyamai Al-Quran. Dan tentu saja tidak akan ada yang mampu, tidak ada satu bahasa pun yang mampu mengimbangi keindahan bahasa Al-Quran. Memang dadi wong itu sulit kan. Dadi wong apik yo sulit. Makanya Rasulullah saja yang datang dengan sedemikian kesempurnaannya, itu tidak serta-merta diterima dengan baik oleh orang-orang Quraisy. Ya banyak menghadapi penolakan, diusir, ya, hendak dibunuh, dilempari kotoran, dilempari batu dan lain sebagainya. Makanya sekali lagi saya juga berpesan ke kalian, kalau kalian sudah niat untuk menjadi seseorang yang menyampaikan risalah agama, itu udah usah kagetan. Nah, ketika jerih payah kalian itu tidak dihargai. Kayak Nabi Nuh ya. Kami tidak berharap, kalau toh kalian menolak apa yang aku sampaikan, tidak apa-apa. Toh aku tidak berharap apapun dari kalian. Yang aku harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu betul-betul menjadi motivasi kita dalam menyampaikan kebenaran, itu ya tidak apa-apa. Kadang-kadang manusia itu soalnya kan, dari kecil misalkan ya, diulang orang ngerti abata, diajari sampai mahir fasih, baca Qur'annya bagus, diajari macam-macam, terus kemudian tidak berterima kasih itu banyak kan. Boro-boro matur nuwun, malah kadang-kadang itu memusuhi kita. Jadi kamu udah usah heran kalau hal-hal yang nanti kamu temui hal-hal sing seperti itu, karena itu memang sudah kodratnya manusia sejak dari dahulu kala. Dan dimanapun seorang pejuang, sekali lagi, itu tidak akan pernah hidup dengan pujian.
tapi akan selalu hidup dalam cacian dan makian. Tapi tidak apa-apa. Pernah saya baca satu penjelasan begini, kenapa seseorang yang berpegang teguh pada agama Allah itu seringkali dimusuhi, seringkali didengkeni, seringkali mendapat perlakuan-perlakuan buruk atau tidak baik. Itu ternyata jawabannya adalah itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah terhadap orang tersebut. Agar apa? Agar dia bisa menjadi semakin orang yang lebih kuat dan menjadi orang yang semakin ikhlas dalam menyampaikan kebenaran. Kalau kemudian kau dakwah, kamu jadi ustadz, kamu jadi kiai, kok dia malam wong talking sini, yang timbul apa biasanya? Pamer, ya kan? Ria, sombong, merasa senang dengan pujian manusia, sehingga tidak timbul keikhlasannya. Tapi manakala kamu sudah berjuang, kamu sampaikan kebenaran, kamu mengajar siang, pagi, sore, dan malam, tapi yang kamu harapkan adalah makian, cacian, hal-hal tidak baik yang kamu terima, itu justru membuat hati kamu tertata. Berarti kalau kamu berharap balasan dari manusia, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Jadi mungkin itu adalah salah satu bentuk Allah menjaga hati kita, agar kita dalam menyampaikan risalah kebenaran ini tidak karena senang dipuji oleh manusia. Hati kita dihindari dari hal-hal semacam itu, maka dijaga oleh Allah agar kita hanya melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala, dengan cara kita tidak mendapat pujian atau perlakuan baik dari sesama manusia, agar hati kita itu terjaga bahwa betul-betul yang kita lakukan itu adalah karena Allah Ta'ala. Masuk nomor buatan kira-kira itu. Coba kalau kamu jadi ustadz, kamu jadi kiai, ngajar santri, kurudinandira kamu dilem, dipuji, maka bisa jadi keikhlasan kamu itu akan hilang, lillah kamu itu akan hilang. Kamu akan menikmati pujian itu, kamu akan merasa nyaman dengan pujian-pujian itu, sehingga niat kamu menyampaikan agama dari awal karena Allah itu bisa berubah menjadi karena manusia. Tapi yang justru mendapat perlakuan yang tidak baik, hati kamu akan tertata. Karena nyata memang manusia itu tidak bisa kita harapkan apapun. Seperti jawabannya Nabi Nuh itu, bahwa yang akan saya harapkan memberikan balasan dari perjalanan saya menyampaikan agama ini adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, saged difahami mboten? Begitu, apalagi niki wonten terusan ayat. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Seseorang yang mengharapkan dunia serta perhiasan-perhiasan dunia, kesenangan-kesenangan yang urip nang alam dunia, bi an asra ala syirki wa kilahia fil mara'aini nuwaffi ilaihim a'malahum ay jazaa ma ngamiluhu min khairin ka sadaqatin wa silaturahmin. Seseorang yang mengharapkan balasan dunia dari apa yang dia kerjakan, entah itu dari sodakohnya, silaturahim, atau amal-amal baik yang lain, kok dia hanya berharap balasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum, maka akan kami berikan balasan itu kepada mereka. Ai jazaa ma ngamiluhu min khairin, segala perbuatan atau amal-amal baik yang dia lakukan, seseorang lakukan, kalau memang tujuannya adalah dunia, maka akan kamu berikan itu, akan kami berikan itu. Bi an nuwassi'a alaihim rizqahum, misalkan dengan cara kami jembarkan rizkinya. Seperti maaf, seseorang yang saya sampaikan tadi, jadi seorang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah agama, seorang pendidik non PNS, seorang guru ngaji yang pagi sore
siang dan malamnya hanya ngajak, ya, akan dikasih kok oleh Allah. Kalau memang yang diharapkan adalah balasan dunia, ngaji menti lembong, mulang menti lembong, akan diberikan pujian itu. Tapi naudzubillahi dzalik wa hum fiha la yubkhasun, tanpa dikurangi sedikit pun balasan dari Allah itu. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma suna'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sing mengerikan ini, di akhirat tidak ada balasan yang lebih layak baginya kecuali neraka. Wa habita ma suna'u, dan semua amal baik yang dia lakukan itu batal atau dihilangkan oleh Allah. Fala sawabalahu, dia tidak akan mendapatkan balasan apapun di akhirat. Wa batilum ma kanu ya'malun, segala amal baik yang mereka lakukan itu ditiadakan oleh Allah, karena dia sudah mendapatkan balasan dari amal baiknya di dunia. Makanya kita misalkan oleh Allah diberikan anugerah bisa melakukan amal yang baik, kamu sergap ngaji misalkan, ya, itu nggak usah bangga, nggak usah bangga. Toh yang mengatur kamu, memberikan pertolongan ke kamu sergap ngaji, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing sergap ngaji kamu nggak usah bangga, apalagi sing ora sergap. Coba wali bangga malah bahaya gue, ya. Kok ora tau ngaji kang misal, yo kan Allah sing orang gerak nanyo. Itu sudah tidak benar, ya. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, iya betul. Takdir baik buruk itu semuanya dari Allah, itu betul. Betul benar, orang ono salahe. Tapi ketika melakukan hal yang buruk, katakanlah itu adalah dari kecerobohan atau dari apese awake dhewe sing ora iso nglakoni taat. Artinya ini untuk sesuatu yang baik. Kita bisa menjadi seorang yang dermawan misalkan, tidak usah kemudian kamu merasa bangga, toh yang menggerakkan hati kamu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya ingat dalam kitab Al-Hikam itu ada penjelasan mahasinuhu masawi. Jadi terkadang kebaikan-kebaikan yang diterima oleh seseorang itu justru di sisi lain justru ada keburukan-keburukan. Kamu bisa ambil contoh, misalkan kamu misalkan jadi seorang pedagang, kamu laris, di sebelah kamu juga ada pedagang, tidak laku, ya. Larisnya kamu itu menyakiti yang di sebelah kamu apa enggak? Menyakiti. Berarti di balik kebaikan-kebaikan yang kamu terima itu ada keburukan. Kenapa? Misalkan kamu jadi menyebabkan seseorang dengki karena kamu dagang laris, sebelah kamu tidak laris, kan otomatis menyebabkan kedengkian dalam dirinya. Berarti kalau kita tarik lagi, kamu menjadi penyebab seseorang memiliki watak dengki. Baik apa enggak? Enggak. Wah, angel juga kan. Kamu misalkan dapat bersama-sama, kamu lagi naik kendaraan, taruhlah naik motor. Di tengah jalan kamu lihat ada orang tabrakan persis depan kamu, dan kebetulan kamu bisa ngerem sehingga kamu tidak tabrakan. Kamu ucapkan alhamdulillah. Kamu seneng tidak kamu tidak tabrakan? Seneng orang sama orang tabrakan. Tapi kalau kita teruskan, kamu seneng orang tabrakan, berarti dalam tanda kutip seneng wong sing nang ngarepe sampeyan iku sing tabrakan. Untung yang mau namburi. Jangan nang ngarep nyong tabrakan. Alhamdulillah nyong namburi. Kamu mensyukuri kamu tidak tabrakan, tapi kamu juga mensyukuri orang yang di depan kamu yang tabrakan. Baik apa enggak? Enggak. Jadi mahasiduhu masawi. Terkadang seseorang yang menerima kebaikan pun itu dalam sisi lain ada kejelekan. Ya. Itu baru satu contoh kecil. Jadi kalau artinya kemudian kita globalkan secara utuh, cara Allah menjaga orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah,
Itu salah satunya adalah dengan cara agar orang tersebut hatinya dijaga oleh Allah agar tidak tergantung kepada sesama manusia. Makanya kamu sregep ngaji pun iku kadang-kadang masih didengkeni wong, Bang. Ruan ngaji sregep ana akeh santri putrine kon. Jadi pangapunten, seseorang yang memang sudah di hatinya ada kedengkian, itu tidak akan ada baik-baiknya melihat kita kok. Maka berhentilah untuk kita sibuk memikirkan manusia. Tata saja diri dan hati kita agar kemudian hanya apa yang kita lakukan berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah cukup sebagai motivasi kita. Cukup untuk memotivasi diri kita agar selalu berada dalam jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Ora usah kemudian sibuk-sibuk ngurusi omongan wong, ora rampunge Kang. Tidak ada selesainya. Wong kok ngurusi omongan wong, tidak ada selesainya. Karena jenengane wong kon ada yang suka ke kita, ada yang biasa-biasa saja ke kita, ada yang benci ke kita. Ya kan? Makanya kita tidak usah kemudian besar hati ketika dipuji oleh orang yang suka ke kita. Tidak usah kecil hati ketika disikapi cuek oleh orang yang biasa-biasa ke kita. Dan tidak usah sakit hati apabila dinilai jelek oleh orang yang tidak suka kepada kita. Karena kita tahu sudah dari awal manusia itu dalam memandang kita ada yang suka ke kita, ada yang biasa-biasa saja, ada yang benci. Yang suka pasti memuji, yang biasa-biasa saja akan cuek dan tidak mau tahu. Kemudian yang benci juga akan selalu berusaha menjelek-jelekan diri kita. Makanya dipuji oleh orang yang suka yang biasa saja, tidak usah besar hati. Dicuekin oleh orang yang biasa ke kita, tidak usah kecil hati. Dibenci oleh dikatakan buruk oleh orang yang benci kita, tidak usah sakit hati. Selesai. Saya difahami ini? Ya, karena memang dari awal pun siapapun yang menyampaikan risalah dari zamannya Adam sampai zamannya Rasulullah, itu mereka tidak hidup dalam lingkup orang-orang yang menyukai mereka, tapi justru hidup mereka itu dipenuhi dengan kesusahan dan kesulitan. Padahal mereka tidak mendapatkan balasan apapun dari umat mereka yang mereka sampaikan risalahnya. Mereka hanya berharap agar umatnya itu beriman kepada Allah, selamat dunia, selamat akhiratnya. Mestinya kita kan juga begitu.